Saya ulangi lagi. Unsurnya ini PQRST, dilihat dulu makin ke bawah, dari atas ke bawah, jari-jari makin besar, afinitasnya makin kecil. Jadi kalau diurutin angka, atas ini besar, makin ke bawah makin kecil. Ya, P60 ini S, R, T, Q. Jadi urutannya P, S, R, T, Q. Jawabannya C. Silakan screenshot dulu nomor 37. Ya, kalau sudah di screenshot, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan notasi atom dua unsur berikut. X 1632 dan Y 612. Jika unsur X dan Y berikatan, struktur Lewis senyawa tersebut adalah, kita ambil X-nya 16, ini 286. Kemudian Y itu 6, berarti 24. Berarti ini kekurangan 2 elektron, ini kekurangan 4 elektron. Berarti KPK-nya, ini KPK-nya kan 4, berarti ini kalikan 4, ini kalikan 1. KPK-nya 4 itu berarti ini kalikan 2, ini kalikan 1, berarti X-nya itu 2, Y-nya 1. Berarti kesimpulannya X-nya 2, Y-nya 1. Nah, kalau dilihat gambar, X-nya ini harus 2, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 1. Berarti ini salah. Ya. Kemudian ini salah. Kemudian ini salah. Antara dua ini, terus kita gambar. Di sini X-nya 6 ya, elektron, Y-nya adalah 4. Berarti kita gambar Y-nya dulu. Y-nya ini sebagai atom utamanya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian X-nya ya, X-nya itu 2. X 2 ya. Ini X-nya ini 2 seperti ini. X itu ada 6 elektron. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ya, di antara dua gambar ini mana yang cocok? Ya. Jadi jawabannya adalah, dilihat gambarnya nih. Kalau ini kan berbagi 1 elektron. Ini berbagi 2 elektron. Jadi jawabannya D. Ya. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini Bapak terangkannya pelan-pelan biar kamu ngerti. Lanjut nomor berikutnya. Suatu unsur X mempunyai konfigurasi Na3S ini, senyawa yang paling mungkin berbentuk antara unsur tersebut adalah 17Cl adalah, coba X-nya dulu. Na kan 10, ya, tambah 2, tambah 3. Berarti 10 tambah 5, berarti 15. Ini 2, ya, 285. Ya. Kemudian Cl17, 287. Ini kurang 2 elektron, kurang 3 elektron, stabilnya kan 8 ya, stabilnya 8. Ini kurang 1 elektron. Ya. Kalau yang tadi stabilnya 8 kurang 2 elektron, ini kurang 4 elektron. Tapi yang ini stabilnya 8 kurang 3 elektron, ini 1 elektron. Berarti cari KPK-nya, ini kalikan 1, ini kalikan 3. Sehingga X-nya 1, Cl-nya 3. Ini cara cepat ya, nggak perlu pakai gambar struktur Lewis, nggak perlu. Langsung ketemu B. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 12. Jika unsur K3, K-nya 13, L-nya 8, berikatan, senyawa tersebut membentuk ikatan apa? Coba. K13, L8, 283, 26. Nah, 3 itu kalau lebihnya 3 itu dilepas. Yang bisa dilepas itu 1, 2, dan 3. Yang dilepaskan elektronnya. Kalau dia kurang dari 8, mendekati 8, dia harus menerima. Berarti ini lepas 3 elektron, ini menerima 2 elektron. Kalau salah satu melepas, satu menerima, berarti ini adalah ikatan ion. Udah jelas, ini udah ikatan ion nih.
Satunya melepas elektron, satunya menerima elektron. Kalau dia salah satu melepas dan satunya menerima, berarti ikatan ion. Coba balik lagi sebelumnya dulu. Kalau ini sama-sama kurang 3 elektron, kurang 2 elektron, ini pasti ikatannya adalah ikatan kovalen. Kenapa? Sama-sama kurang elektron. Jelas ya? Berikutnya, yang atas tadi sama seperti ini. Ya, ini kurang 2 elektron, ini kurang 4 elektron. Berarti sama-sama kurang, berarti ikatan kovalen. Ini saya jelaskan juga ini biar ngerti. Paham ya? Kalau dia sama-sama kurang elektronnya bergabung berarti ikatan kovalen. Ya, paham ya? Sama-sama kurang ikatan kovalen. Kalau dia satunya kelebihan elektron, satunya kekurangan elektron, berarti ikatan ion. Berarti kalau jawabannya kovalen ini salah ya. Ya, antara A dan B. Terus ini penting nih. Keterangan yang Bapak kasih kotak ini penting. Biasanya sampai kelas 12 itu nanti ujian ini sering keluar. Perbedaan senyawa ionik dan kovalen. Contohnya ionik itu NaCl. Contohnya kovalen itu polar HCl, non-polar Cl2. Dah, kalau ionik larut dalam air, mudah larut. Sedangkan senyawa kovalen polar itu mudah larut dalam air tapi tidak selarut ionik. Sedangkan non-polar itu sukar larut dalam air. Kemudian titik didihnya. Senyawa ionik, titik didihnya paling besar. Kemudian kalau senyawa polar besar tapi tidak sebesar ionik. Kalau non-polar itu paling kecil atau rendah. Daya hantar ini yang sering keluar nih. Senyawa ionik kalau bentuk padatan itu tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau dalam bentuk lelehan atau larutan bisa menghantarkan listrik. Sedangkan ikatan senyawa kovalen polar, kalau padatan tidak bisa, lelehan tidak bisa, larutan bisa menghantarkan listrik. Sedangkan nonpolar semuanya tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau jawaban A, lelehannya dapat menghantarkan arus listrik ionik. Ya, lelehan bisa menghantarkan listrik, betul. Yang B, larutan tidak menghantarkan arus listrik, salah. Ionik itu menghantarkan listrik pada larutan dan bentuk lelehan. Larutannya itu bisa menghantarkan listrik. Jadi jawabannya adalah A. Sudah ya, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Di antara senyawa berikut, maka senyawa kovalen non-polar ini teori ya. Kamu nanti baca di LKS saja ya. Soal nomor 14. Bentar ya. Untuk nomor 14 ini, metana senyawa kovalen non-polar. Kovalen, nanti baca ya, ini teori ya. Kovalen non-polar. Amonia, ini Bapak kasih keterangannya aja. Amonia adalah senyawa kovalen polar. Kovalen polar. Asam iodida itu kovalen polar. Asam bromida itu kovalen polar. Natrium klorida itu ion. Jadi jawabannya A. Silahkan screenshot dulu. Ini hafalan, kamu banyak baca aja. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, bentuk molekul dan kepolaran senyawa NF3 adalah, coba dengarkan baik-baik, NF3. Ya, NF3, kemarin sudah saya terangkan ya, NF3. Ini sebagai atom utama.
Berarti ini 3 ini adalah terikatnya ke N3. Berarti ini PEI-nya adalah 3. Terus kita tulis dulu untuk atom utama, N-nya kan 7 ya. Apa namanya, nomor atomnya 7. Kita buat konfigurasi elektronnya 2, 5. Berarti elektron valensinya terakhir 5. Dikurangi PEI-nya 3. Nah, sisanya adalah 2 elektron. Nah, 2 elektron itu berapa pasang? Berarti kalau 2 elektron itu sama dengan 1 pasang. Nah, 1 pasang ini sebagai ya PEB, pasangan elektron bebas. Jadi kesimpulannya PEI-nya 3, PEB-nya adalah 1. Lihat di tabel, kamu kok bisa hafalkan PEI-nya 3, ininya 1. Ya. Jadi apa ini? Nih. Ya, segitiga piramida atau trigonal piramida. Jawabannya A dan bersifat polar. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Disajikan beberapa senyawa berikut. Pasangan senyawa yang bentuk molekul yang sama ditunjukkan adalah, ini kebetulan nomor atomnya tidak diketahui. Jadi biasanya kalau ujian nanti diketahui nomor atomnya. Kalau tidak diketahui nomor atomnya ini agak kesusahan. Jadi Bapak kasih tambahan aja, nomor atom C itu adalah, khusus yang nomor 1 ini nanti dulu, saya terangkan terakhir aja. Ini karena dia ikatannya 2 rangkap. Kalau yang lain ikatan 1 rangkap. Saya terangkan yang 2 dulu, nomor 2 dulu ya. Itu OF2. Nah, di sini ini sebagai PEI, sambil belajar ya, PEI. PEI-nya 2. Nah, atom utama adalah O. O itu nomor atomnya adalah 8. Kita buat konfigurasinya 26. Ya, terakhir elektron valensinya ini taruh di sini 2. Ya, kurangi jadi 4 elektron. Berarti ini 2 pasang. Kalau 4 elektron kan 2 pasang. Nah, 2 pasang ini sebagai PEB-nya. Jadi PEI-nya 2, PEB-nya 2. Ya, sekarang yang nomor berapa? Nomor 3. Saya terangkan satu-satu biar sambil menghafal. H2O. Berarti atom utamanya adalah O. PEI-nya 2. PEI 2. O, nomor atomnya O8. Berarti 26. Nah, di PEI-nya adalah 2, dikurang berarti 4 elektron. Sehingga, ya, berarti berapa pasang ini? 2 pasang. Berarti PEB-nya, pasangan elektron bebasnya 2. PEI-nya 2. Berarti ini sama dengan ini, PEI 2, PEB-nya 2. Ini kan sama, PEI 2, PEB 2. Berarti bentuk molekulnya sama, 2 dan 3. Ini sama, jawabannya C. PEI 2, PEB 2 tadi apa? PEI 2, PEB-nya 2. Ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Nanti cek di tabel LKS lebih lengkap ya. Ini cuma saya ambil sebagian ya. Nanti cek lagi. Intinya kalau dia PEI dan PEB-nya sama, otomatis bentuk molekulnya sama. Jawabannya 2 dan 3. Nah, untuk BCl2 kamu coba sendiri nanti ya, Bapak kasih tahu aja ya. Untuk BCl2 ya.
BCl2 nanti cari sendiri. Be saya kasih keterangan. Be itu nomor atomnya adalah berapa? 4. Kemudian P nomor atomnya 15. Kamu cari ini. Khusus CO2 kemarin udah saya terangkan di les. Kamu cari sendiri. Ya, screenshot dulu. Screenshot dulu. Nanti cari di rumah ya. Ini CO2 kemarin udah saya terangkan di les. Cek sendiri. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pernyataan yang benar mengenai XeF4. Xe-nya 54 ya. Kita tulis dulu. Ini 4-nya ini PeI. Pasangan elektron terikatnya adalah 4. Nah, kita tulis dulu Xe. Xe 54. 2, 8, 18, 18. Ini totalnya berapa? 36 tambah 10, 46. 46 berarti masih sisa berapa? 8. Nah, ini elektron valensinya. Di sini sudah diketahui PeI-nya tadi adalah 4 dikurangi sehingga sisanya 4 elektron. Nah, 4 elektron ini sama dengan 2 pasang. Berarti ini PeB-nya. Berarti kesimpulannya adalah PeI-nya 4, PeB-nya adalah 2. Coba ini namanya apa? PeI-nya 4, PeB-nya 2. 4, 2. Berarti ini. Ya, ini lihat sini. Jawaban A, jumlah pasangan elektron terikatnya 2, salah. Terikatnya 4. Jumlah pasangan elektron bebasnya 4, salah. Harusnya 2. Bentuknya molekul tetrahedral, salah. Bentuk molekulnya adalah segi 4 datar. Nah, berarti ini salah. Tidak mempunyai PeB, salah. Bentuk notasi FSEPR adalah AX4E2. Lihat di sini. AX4E2. Ini loh. Ini menunjukkan PeI-nya. AX4 itu 4 itu PeI-nya. PeB-nya menunjukkan di sini 2. Ya, ini 4, ini 2. AX4E2. Udah, screenshot dulu. Udah ya, screenshot dulu. Nah, ini ada tambahan soal, Bapak ambil dari soal ujian nasional kelas 12 ya. Kelas 12 yang dulu, maksudnya dulu kan masih ada UN ya, tahun 2019 masih ada UN. Yang tidak ada itu 2020 sama 2021, dan sekarang nggak ada. Ini saya ambil tahun 2019. Kan kalau UN itu dia soalnya ada materi kelas 10, kelas 11, 12. Ini saya ambil kelas 10-nya. Ya, coba ini sering keluar ya. Kalau di ujian nasional ini sering keluar. Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat pada senyawa P dan Q berturut-turut adalah senyawa P di sini titik lelehnya itu minus 115. Terus titik Q itu 810 ya. Terus daya hantarnya, kalau lelehan P tidak menghantarkan listrik, larutan menghantarkan listrik. Kemudian daya hantarnya, kalau yang Q menghantarkan listrik, lelehan, larutan menghantarkan listrik. Lihat tabel di sini. Yang bisa menghantarkan listrik dua-duanya, lelehan dan larutan, adalah ionik. Ya. Lelehan bisa menghantarkan listrik, larutan bisa menghantarkan listrik, dan dia titik didihnya tinggi, paling besar. Berarti ini adalah ion. Ion atau ionik. Berikutnya, titik lelehnya rendah, tapi lelehan tidak menghantarkan listrik, larutan menghantarkan listrik. Larutan bisa menghantarkan listrik, lelehan tidak bisa, berarti bersifat
kovalen polar. Kovalen polar. Berarti jawabannya P itu kovalen polar, Q adalah ion. Jawabannya C. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, soal UN itu kayak gini nih modelnya kalau di kelas 10. Saya ambil dulu data yang ini dulu biar saya jelasinnya mudah. Saya ambil ini. Soal terakhir ya. Soal ujian nasional kelas 12 yang terakhir. Ini soalnya. Sebenarnya kita lihat, ini kan ditanyakan semuanya. Data-datanya ini semua kan ditanyakan semuanya. Tapi sebenarnya kamu lihat dari depan aja nanti ketemu jawabannya. Ya, coba lihat sini. Ini yang bawah itu menunjukkan proton. Protonnya 35. Ini protonnya 80, salah. Ini protonnya 12, betul. Neutron itu selisih antara proton dan neutron. Selisih antara atas dan bawah. Neutron itu selisih antara 24 kurangi 12, berarti 24 kurangi 12, jadi 12. Ini salah. Sebenarnya lihat ini saja udah ketemu jawabannya. Takutnya nanti ada yang sama, jadi kita harus cari dua-duanya. Yang bawah itu protonnya 30, salah. Yang bawah protonnya, betul. Neutronnya selisih antara 40 kurangi 18 adalah 22, ini betul. Ini protonnya 16, ini salah. Jadi jawabannya yang nomor ini, yaitu unsur N, langsung ketemu. Tanpa menjabarkan diagram orbitalnya, golongannya tidak perlu. Tetapi biar kita tambah paham, saya terangkan yang khusus yang nomor N, ini saya terangkan diagram orbitalnya, golongannya, dan periodenya. Saya terangkan N. N itu 18. Lihat yang di sini. Lihat apa namanya? Konfigurasi elektronnya kita ambil dari Ne dulu, jangan AR. Jadi AR kan langsung ya. Kalau AR langsung 3P6 ya. 3P6 ya. Kita dari AR aja, dari Ne aja, dari Ne ya. Ne kan 10. Berhenti di 2P6. Ne itu berhenti 2P6. Habis itu lanjut 3S2, 3P6. Paham ya? Nah, berarti di sini kita ambil yang terakhir ini ya. Berarti kita kotaknya S ya, kotaknya S itu 2. Kotaknya S2, 2 elektron berarti 1 ke atas, 1 ke bawah. Kotak P adalah 3. Ya, kotaknya 3. Itu 2, 3. 6 elektron berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, udah sesuai ini. 3S2, 3P6. Sekarang menentukan golongan dan periode. Nah, angkanya di sini kan 3, 3. Berarti ini menunjukkan periode. Periode 3. Terus golongan itu jumlahkan antara 2 dengan 6. 2 elektron dan 6 elektron jumlahnya adalah 8. Jadi 8B. Ya. 8B. Nah, dah selesai. 8A. Untuk SP itu A. Kalau SD itu B. 8A. Dah, screenshot dulu.
Ya, sampai sini materinya. Ya, kimia udah Bapak kasih latihan. Yang belum Bapak kasih latihan adalah MTK peminatan. Nanti ya, minggu depan. Mendekati ujian aja. Jadwal lesnya sesuai tetap sama hari Senin dan Rabu. Ya. Ya, Bapak akhiri sampai sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.